Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam dialog sistem administrasi kependudukan terkait carut-marutnya DPT bersama anggota DPD RI Ahmad Subadri dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Andri Nopcaniaku di gedung DPD MPR Jakarta Rabu 6 November menegaskan jika Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan mengumumkan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada Senin 4 November lalu itu melanggar Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2012 karena sebanyak 10,4 juta DPT yang diketahui tanpa menyerahkan nomor induk kependudukan atau NIK. Untuk itu DPP PDI Perjuangan sedang mengkaji untuk menggugat keputusan KPU tersebut. Hasto menambahkan, semangat Undang-Undang Kependudukan itu untuk menghilangkan diskriminasi administrasi dan anggaran untuk EKTP dananya cukup besar, mencapai 6,7 triliun. Ternyata NIK menurut Hasto digunakan untuk kepentingan kekuasaan, di mana politisi Demokrat Ignatius Mulyono juga menyatakan jika anggaran EKTP tersebut tidak dirancang untuk NIK. Ini skenario bertahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menggunakan DPT, padahal NIK itu sebagai syarat mutlak EKTP. Apalagi jumlah 10,4 juta itu mencapai sekitar 10-13% suara pemilu, belum lagi manipulasi suara dan kerjasama dengan lembaga sandi negara. Langkah ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Seharusnya menurut Hasto, pemerintahan SBY saat ini ketika tidak maju lagi sebagai capres harusnya berusaha untuk menyelamatkan demokrasi. Jangan sampai terjadi seperti pada tahun 2004 dan tahun 2009 yang muncul abstraksi KPU dijadikan awal pemberantasan korupsi. Ternyata KPU dijadikan alat untuk kepentingan politik tahun 2009 dan itu akan terulang lagi untuk pemilu 2014 mendatang. Padahal dengan EKTP itu sebagai kebijakan strategis kependudukan dengan NIK, terbukti data-data kependudukan itu tidak terintegrasi antara Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kependudukan, KPU, dan Bawaslu dalam penetapan daftar pemilih tetap. Karena itu Hasto menduga bahwa DPT dan KPU dijadikan alat kekuasaan bagi Presiden SBY untuk bertahan di tahun 2014. Oleh karena itu PDI Perjuangan akan terus mengawal DPT dan proses pemilu 2014 ini dan sejarah akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sanika Sembiring melaporkan.